melanggar aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, maka problem sosial yang terjadi adalah banyak orang mengalami masalah di jalan raya, mulai dari macet, kehabisan bensin, ditodong penjahat, dicongkel, apalagi dirampok, kemudian terlindas, ketabrak, kebakaran di dalam mobil. Itu banyak sekali problem sosial yang muncul di sana. Nah, sekarang CCTV yang pintar itu dijadikan sebagai alat untuk menilang. Dengan menilang ini hasilnya apa? Yang pertama nih, dampak sosial yang sekarang terasakan. Polisi pusing, nggak bisa damai. Damai sama siapa? Nggak tahu yang nilang siapa. Kalau kita ketemu polisi kan kita bisa ngomong, Pak, saya mahasiswa, saya mahasiswa. Kasihan lah Pak, saya ini cuma ngambil zakatnya. Orang ini buru-buru nggak bawa STNK. Dia ada ngomong gitu. Ini enggak, saya tiba-tiba menerima surat tilang Pak. Dendanya 2.700.000. Dari 7 kali tilang, yang nilang CCTV-nya dicaci ini. Saya sudah jual mobil 4 tahun yang lalu kepada orang, tapi belum dibalik nama. Orang ini setiap keluar dari komplek nggak pernah mau pakai sabuk pengaman. Udah dia mobil saya itu dipakai, menurut CCTV mobil itu datanya atas nama saya, maka polisi mengirimkan surat kepada saya. 7 surat selama 7 minggu. Dan ketika tidak diurus, dibiarkan saja. Tapi begitu mau bayar STNK, tiba-tiba nongol Pak, STNK sekian dan tagihan tilangnya 2.700.000. Ya. Teman saya membeli mobil dari Jakarta, orang Tegal, tidak tahu, ya kan? Begitu dia membeli mobil sampai di Tegal belum dibalik mana. Suatu saat dia mau balik nama, ternyata harus bayar 4.300.000. Ternyata selama dipakai ditilang terus Pak, bolak-balik ditilang terus. Ya enggak pakai sabuk lah, yang mungkin melanggar lalu lintas, apa lampu merah dan sebagainya. Mau protes ke siapa? Enggak bisa protes. Enggak tahu, tiba-tiba dikirimin surat, ya kan? Nah, pertama orang masih nggak apa-apa tuh kayaknya, apalagi waktu pandemi diumumkan tilang elektronik itu dia. Wah, orang tuh seneng Pak, se-Jakarta tuh senengnya bukan main. Tahun 2020 itu kayaknya kok jadi tilang elektronik, sedangkan ini lagi pandemi, ya kan? Jadi aman gitu. Ternyata enggak juga, itu hanya diberlakukan cuma beberapa bulan. Pada saat pemberlakuan lagi tidak ada pengumumannya. Ya kan? Enggak ada diumumkan. Mulai besok kita akan memberlakukan lain. Itu dia aja lagi. Untuk sementara ditunda. Gitu lah. Supaya enggak bergejolak. Kapan mulai? Enggak diumumkan. Tahu-tahu dendanya banyak sekali. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian nih, kalau mau lihat tahun ini angkanya denda. Tahun 2020 pelanggarnya cuma 120.000. Ya kan? Ini pemakaian CCTV pertama kali tahun 2020 hanya di Jakarta. Hanya menghasilkan 120.000 pelanggar. Dengan uang denda 50 miliar. Tapi pada saat yang sama, saya pernah bikin beritanya, tilang manual oleh polisi yang nyegat itu cuma menghasilkan 1,9 miliar. Jadi jauh sekali. Padahal waktu itu kamera yang dipasang ini 39. Bayang, 39 kamera menghasilkan 50 M, kemudian menjadi 120.000 pelanggaran.
ya kan? Polisi beneran udah pakai operasi zebra, operasi kuda, operasi apa, kerbau, ketupat, lilin, hanya 1,9 sudah melibatkan kehebohan masyarakat luar biasa. Apalagi begitu ada operasi udah beredar di WA, teman-teman hati-hati, besok ada operasi jadwalnya di sini jam sekian, jalan ini jam sekian. Ini gimana ya? Ini bagaimana akan mengalihkan duit ini? Mengalihkan pelanggar juga enggak, tertib semua ya di jalan-jalan itu karena sudah pakai panduan dari WA. Nah, beredar terus. Nah, 2021 Bapak Ibu lihat pelanggarnya sudah 1,7 juta dengan jumlah denda 600 miliar lebih. Kalah loh lagi Indonesia sama denda. Ini nggak ada orangnya nih Bapak Ibu sekalian, ini cuma iya. Ada nggak ya kita kerja sama kepolisian aja, setiap denda yang dihasilkan dari tilang ini 2,5% untuk kadismu. Nah, boleh. Nah, belum ya. Ya, ini jadi dampaknya tilang nyata, Pak. Nggak ada damai, nggak ada 86, nggak ada. Ya kan? Karena nggak ketemu. Kamu 86 sama kamera. Lanjut. Nah, dari cerita tadi, sebetulnya masih ada satu tapi sengaja tidak saya tulis supaya nanti teman-teman mencari sendiri. Satu problem inovasi sosial yang menurut Hitachi itu adalah krisis energi. Dan hari ini Hitachi menjadi produsen fotovoltaik yang terbesar setelah perusahaan ini. Jadi dia nomor 2 terbesar di dunia. Pembuat apa itu panel surya. Karena dia melihat solar cell ini pasti laku. Kan listrik juga nggak semuanya akan terbangun. Tadi itu dia melihat Muhammadiyah pasti minimal beli 50 untuk itu sudah dipikirkan berapa tahun sebelumnya oleh Hitachi bahwa nanti Muhammadiyah pasti beli minimal 50 gitu. Ya, sudah dipikirkan oleh dia gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, maka kita harus berpikir tentang inovasi sosial itu harus ada parameternya. Apa ya parameternya itu? Semuanya harus dicatat gitu. Jadi nggak tiba-tiba kita udah melakukan inovasi sosial, nggak bisa. Karena inovasi sosial itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tetap gitu. Inovasi sosial itu masyarakat bergerak lagi dalam suasana yang baru, gitu. Bukan dari sini menjadi di sini. Dari pendapatannya 100 menjadi pendapatan 500. Ini inovasi bukan, ini kaya. Ini baru sejahtera. Sejahtera adalah kalau dengan pendapat 500 ini masyarakat di situ menjadi masyarakat yang misalnya bebas riba misalnya. Ini yang belum terukur dan tidak terdata oleh kita. Ya. Kita masih ramenya di sini. Bikinnya di sini. Kita masih rame membuat di inisiatif sosial. Belum di sini. Padahal inovasi sosial itu mengukurnya nanti di sini dibandingkan di sana. Gitu. Ketika dia miskin bisa apa? Ketika sudah sejahtera bisa apa? Kan harus ada ukurannya. Apakah ukurannya itu budaya berubah, gitu ya? Budaya berubah, misalnya. Apa nanti terserah. Bisa disepakati sendiri. Nah, disinilah pentingnya teman-teman dari akademisi ini diundang. Nanti saya perkenalkan Pak Ustadz dengan Dr. Eko. Diskusi rame di ruangan saya di tempat penginapan itu adalah mengapa mahasiswa UIN Malang yang jumlahnya ini 7.000 orang
yang menggunakan rekening bank syariah nggak sampai 10%. Loh, ini menarik. Mahasiswa UIN yang punya rekening bank syariah nggak sampai 10%. Kan lucu. Kan lucu. Tapi itu fakta. Gitu. Lucu tapi fakta. Mahasiswanya kebetulan kan menerima saya baru. Kan ditata semua, banknya apa, banknya. Loh. Yang bank syariah ini cuma 10%. Yang 90% bank konvensional di UIN. Ini kan fenomena sosial menarik. Kan? Fenomena sosial menarik. Nah, perlu dilakukan apa supaya terjadi budaya menggunakan finansial syariah? Ya ini di lingkungan Muzakir Lazizku sama. Bulan Ramadan yang lalu saya buka sudah seminggu pendapatan uang dari jam Muzakir kecil Pak, karena kita hanya membuka rekening syariah. Saya buka BRI Konven, saya buka BNI Konven, saya buka Mandiri Konven. Dalam waktu 1 minggu 3 bank, 1 BCA, 4 bank ini langsung mengalahkan syariah semua. Jadi pada akhir penutupan Ramadan, jumlah komposisinya bank syariah ini hanya menduduki 18%. 82%-nya bank konven. Saya bikin tulisan di Facebook dan saya ditegur orang PP. Jangan itu dicabut, saya bilang saya nggak mau cabut. Ini fakta yang harus didiskusikan, bukan disembunyikan. Ya kan, bukan disembunyikan. Nanti kesannya kan orang Muhammadiyah ini nggak pakai bank syariah, enggak. Memang kenyataannya nggak pakai bank syariah. Gitu. Ya kan? Faktanya begitu. Jadi orang kadang-kadang kita nggak bisa terima kalau kayaknya kok kita kurang syariah gitu, nggak terima. Ada nggak apa-apa. Ya, lanjut. Mari kita diskusi bentar. Kalau kita isi di dalam kotak kosong itu dengan kaleng rendangmu, yang ini adalah jagoannya Jawa Timur, rendangmu. Apakah dia menimbulkan dampak sosial? Kira-kira menimbulkan nggak Mas? Menurut sampean? Enggak. Mas yang pakai peci putih, menurut sampean itu menghasilkan dampak sosial nggak sih? Apa dampak? Bukan. Dampaknya apa? Dampak sosialnya apa? Orang kalau terkena bencana dikasih 1 kaleng misalnya. Dampak sosialnya apa? Nggak ada dampak sosialnya. Tapi apakah program ini jelek? Tidak, program ini bagus. Jadi ini namanya program yang menghasilkan produk inovasi, ya, tapi tidak berdampak pada inovasi sosial. Gitu. Dia hanya berdampak pada produk itu sendiri. Produknya jadi inovatif. Kalau dulu bikin rendang itu 5 hari basi, ini 2 tahun tidak basi. Dibawa kemana-mana untuk bencana alam bisa. Tapi tidak ada dampak inovasi sosialnya, nggak ada. Kan itu. Bikin inovasi sosial melalui teknologi, inovasi teknologi. Teknologi inovasinya udah diterapkan menjadi kaleng, kan teknologinya banyak. Gitu. Tapi kan nggak mengubah apa-apa masyarakat. Nggak mengubah apa-apa. Tidak mengubah sama sekali. Cara memelihara kambing nggak berubah, cara memelihara sapi nggak berubah, tidak berubah. Jadi apakah ini jelek? Tidak, ini tidak jelek. Ini jauh lebih baik daripada membuat rendang tanpa kaleng.
Tapi kalau disebut ini program untuk inovasi sosial, belum. Mungkin harus dicari lagi bagaimana menemukan rangkaian lagi terhadap rendang ini supaya menjadi inovasi sosial. Gitu. Nanti kalau dipikirkan pasti ketemu, karena kita hanya mikir sampai di rendang saja, kemudian distribusinya selesai hanya di bencana alam gitu, atau ketika terjadi istimewa kondisi-kondisi darurat, maka kita nggak menemukan inovasi sosialnya di mana rendang ini. Lanjut. Ya mungkin, tapi di mananya? Semula harus berusaha dengan darah, karena ada ini nggak berusaha dengan darah, nggak melihat cara dulunya. Inovasi sosial, perubahan sosial yang terjadi apa? Gitu loh. Nah, itu mau bela aja sih, Pak. Nggak apa-apa. Nah sekarang Bang Siska, ini lebih real. Inovasi sosialnya di mana? Ya kan, inovasi sosialnya itu mungkin adalah nggak mau berurusan dengan riba. Berarti kan munculnya budaya baru, tidak riba. Satu. Yang kedua, mungkin orang itu kalau di dalam bisnis mencatat transaksi. Mungkin dulu nggak pernah dicatatin, jadi dihapus, orang juga nggak tahu. Mungkin sekarang dia tertib karena ada bank. Kemudian dia budaya yang lain adalah sadar zakat, infak, sedekah. Dulu mungkin dia nggak pernah sedekah sampai melarat, apalagi waktu kaya mungkin nggak pernah sedekah juga. Setelah melarat ketemu Bang Siska malah mau sedekah. Mungkin loh ya. Jadi dampak inovasinya itu sampai ke perubahan perilaku. Gitu loh. Nah, Bang Siska lebih mudah untuk menemukan tadi perubahannya di mana. Kalau rendangmu tidak menemukan, tidak menemukan perubahan sosialnya di mana, tidak menemukan. Tapi kalau di Bang Siska saya menemukan. Itu. Ada yang berubah setelah ada Bang Siska. Bukan hanya yang di-upload itu. 3.000 orang bebas rentenir, bukan cuma itu. Itu kan angka. Di balik angka itu ada yang berubah, yaitu pola hidup, perilaku hidupnya, gitu, kesalehan sosialnya. Kan nggak pernah dulunya misalnya direncanakan dengan Bang Siska ini kita akan mengubah seseorang menjadi alim, mungkin enggak. Yang penting orang ini terbebas rentenir. Sesederhana itu, gitu loh. Tiba-tiba, loh dampaknya kok banyak sekali. Nah sekarang bagaimana menggerakkan dampak itu untuk menjadi sebuah gerakan baru. Jadi saya kira Bang Siska ini, Pak Zainul, harus dijadikan gerakan baru. Selain gerakan untuk mengatasi rentenir tadi, korban rentenir, si orang yang sudah terbebas ini dikelompokkan lagi menjadi tim penggerak yang lain, gitu. Dia menjadi tim dakwah ekonomi misalnya, lewat yang sudah selesai. Ini kan beda urusannya, gitu. Ya, jadi dampak sosialnya nanti akan jadi lebih gede lagi. Saya kira kita dukung banget Bang Siska ini untuk benar-benar bisa tumbuh. Bahkan kalau bisa gitu, Bang Siska ini memang diinjeksi modal dari mana? Mungkin ya dibuatkan lagi gerakan untuk modal Bang Siska ini. Ya, dari yang sudah terbebas tadi itu loh. Ayo donasi untuk memperkuat modal ini. Mungkin gerakan seminggu 5.000 atau apa begitu. Kalau kali 3.000 orang, tiap minggu 15 juta. Setiap bulan berapa? 60 juta. 1 tahun hampir 800 juta. Hanya gerakan 5.000 seminggu gitu. Bagi yang sudah lunas. Nah ini kan luar biasa gitu. Jadi mereka diajak untuk
bergerak lagi menjadi mesin. Nih, Bang Giska lebih bisa dicerna menurut saya. Lanjut. Nah ini saya yang paling seneng. Sanpo. Sanpo itu adalah sunflower yang dibuat oleh Sida itu. Tapi ini nggak jadi apa-apa hari ini karena tidak dijadikan sebagai sebuah produk inovasi sosial untuk melakukan gerakan yang menghasilkan inovasi sosial. Gitu. Dia inovasi teknologinya sudah benar, tapi belum dimanfaatkan dengan benar. Ya, jadi kita belum bisa ukur manfaatnya Sanpo ini apa? Pengganti genset, itu doang. Yang ditulis Pak Zainul di majalah itu juga begitu, gantinya genset, gitu. Padahal ini harusnya adalah inilah yang membuat nanti daerah-daerah Indonesia pedalaman itu bersaing anak-anaknya dengan orang-orang Surabaya. Dia yang akan bersaing dengan orang-orang Jakarta lewat Sanpo yang ditaruh di Jayapura sana. Nanti 10 tahun lagi ada anak yang diterima di UI, ada anak yang diterima di UNER, ada diterima di ITS dengan kualitas yang bagus. Karena apa? Dia mengakses pelajaran dari internet. Ini kan belum Pak Zainul, mohon maaf. Tapi produk inovasinya sudah ada. Kita bikin lagi Sanpo 2.0. Ini anggaplah Sanpo generasi 1. Kita bikin Sanpo generasi 2 yang bisa menjawab kebutuhan 50 titik internet baru di sekolah-sekolah Muhammadiyah di seluruh pedalaman Indonesia. Jadi kita nggak usah cari kemana-mana. Ada vendor yang datang dari perusahaan pembuat tenaga surya Pak Zainul, datang ke TP, kebetulan ketemu saya. Jadi saya jawab, kita nggak akan membeli dari vendor Bapak karena kita sudah punya vendor tempatnya di Sidoarjo, namanya Sanpo. Karena saya baca tulisan Pak Zainul tentang Sanpo itu. Gitu. Kita baru muncul sedikit, orang lain sudah menganggap bahwa kita akan beli, maka meskipun belum ada deal-dealan apa-apa, datang aja nih, nawarin produk. Kita sudah sampai di sini, kita belum merancang apapun. Untuk apa setelahnya? Ya kan? Kecuali tadi itu yang saya lihat, ini justru didedikasikan untuk MDMC, ya Pak ya. Kalau ada bencana nggak ada listrik, maka ini dibawa di situ. Genset dihidupkan, kalau habis pakai solar panel. Jadi ini bukan kebalik ya. Tujuannya mungkin yang harus ditajamkan lagi. Ya. Mana yang lebih menghasilkan inovasi? Kalau dikasihkan ke MDMC itu bukan inovasi sosial, tapi itu inovasi teknologi. Tapi kalau dikasihkan menjadi internet pedalaman ditambahi dengan sambungan pesawat penerima bandwidth internet, ini akan menjadi sekolah online. Gitu. Jadi beda. Lanjut. Nah, matriknya begini, Bapak Ibu sekalian. Sebagai inovasi sosial, matriknya gimana? Realitasnya di sana pedalaman nggak ada listrik. Realitasnya di pedalaman dulunya sedikit, terbatas, fasilitasnya sangat minim. Maka mutu pendidikannya rendah, daya saing lulusannya rendah. Itu. Nah, sementara sebenarnya jaringan internet satelit ini sudah maju sekali. Kenapa nggak dimanfaatkan itu sebagai sumber inovasi? Alat untuk energinya sudah ada, alat untuk mengambil internet sudah ada. Kalau digabungkan, dia menjadi sumber sekolah yang tidak pernah habis.
meskipun itu di tengah hutan, meskipun itu di pulau terpencil. Itu. Saya membayangkan kita membuat nih, kemudian kita taruh di 10 sekolah di daerah yang paling jauh lah di sini, di daerah perbatasan Lamongan dengan Jombang misalnya. Itu kan ada daerah-daerah yang pegunungan yang kalau saya melihatnya di videonya Pak Polisi Purnomo. Wah, itu kan sering tuh belajar hidup baik. Purnomo belajar baik. Tuh di situ diceritakan dia di daerah-daerah yang di situ nggak ada gurunya juga masih sedikit. Nah, coba kalau itu ditaruh di situ, nanti diukur setelah 1 bulan kemampuan siswanya seperti apa, kemampuan gurunya seperti apa. Perangkat desa mungkin kalau laporan nggak perlu datang ke kecamatan, dia sudah mulai akses internet menggunakan itu. Nah ini bisa dipotret gitu Pak. Nah dari hasil potret itu diceritakan dalam sebuah narasi yang nanti akan menjadi proposal. Itulah yang nanti saatnya sampai akan mendapatkan PSK. Itu ya. Lanjut. Nah, nih. Jadi cerita tadi itu Bapak Ibu sekalian, cerita ini kemudian dinarasikan, diceritakan, dirangkai-rangkai. Ya kan? Nah, setelah dirangkai, ini dijadikan proposal. Maka di sini potensinya berkembang lagi. Tidak hanya sebagai infak, tidak hanya untuk orang mewakafkan, tapi juga perusahaan yang tidak bayar zakat tapi punya dana CSR bisa membeli program ini. Kenapa? Karena memajukan lingkungan, bermanfaat, mengubah lingkungan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ya? Mana? Pilot project. Balik lagi ke halaman sebelumnya. Pasang 10. Yang butuh di Indonesia mungkin 10.000. Percobaan. Namanya pilot project. Uji coba. Nah, jadi pilot project itu adalah kalau kita bertani demplot Mas. Nah, demplot. Demplot itu cuma sawah sedikit yang dipantau terus gitu perkembangan tanamannya. Sama. Nanti sudah kita bikin sampo banyak-banyak ternyata dampaknya salah. Nah coba kalau kita bikin 10, kita monitoring 3 bulan, hasilnya gimana? Mungkin setelah 3 bulan hasilnya bagus, direkam, di data yang benar, jadi data yang valid, itu dipresentasikan kemana-mana, mungkin nggak cuma perusahaan-perusahaan kecil yang ikut, yang cuma imbang 10 juta, 5 juta. Mungkin tiba-tiba kita dapat perusahaan gede di Indonesia yang terkait, apakah itu perusahaan Nestle, apakah itu Coca-Cola, apakah itu mungkin Indomie dan lain-lain yang tiba-tiba membelinya, saya mau 1.000 bisa. Dan 1.000 itu yang dapat ternyata lagi pun logo, apa nggak pingsan ya? Ya kan, kalau 1 unit 1 juta, kalau 1.000, 10 miliar tiba-tiba gitu kan, yang dapat Mbak Dwi misalnya gitu. Ya kan? Ya jadi ini hal-hal yang mungkin gitu. Ada yang menanya lagi? Karena setelah ini pergeserannya sudah masuk ke bahas proposal. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi kan kita melihat di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, seperti dan sebagainya, itu kan memang inovasinya kan benar tidak pernah berhenti gitu. Jadi kayak sepeda motor itu tahun sekarang dengan tahun depan, tapi seret katanya juga beda. Dan mereka memang punya tim besar untuk melakukan inovasi gitu. Karena memang kita di gerakan sosial ini sebetulnya
Karena seperti itu untuk melakukan penelitian dan sebagainya memang belum tepat lah gitu. Barangkali untuk tingkat Jawa itu memang barangkali harus sering-sering kumpul untuk melakukan inovasi itu. Kita jadikan nasional dengan melibatkan teman-teman di daerah. Ya, silakan gitu, terima kasih. Ya, makasih Pak. Dalam pertemuan di Sidoarjo kemarin juga terungkap kita nih mahasiswa ini hampir nggak pernah melakukan penelitian, Pak. Hampir nggak pernah meriset apa, nggak pernah. Mahasiswa ini kan bekerja berdasarkan naluri, coba. Kita nggak pernah membuat program semuanya pakai riset Pak, enggak. Pertanyaannya adalah, menurut panduan kan kita harus 6 pilar, itu doang Pak. Emang ada risetnya 6 pilar itu? Kalau jadikan 2 pilar aja gimana sih? Kan nggak bisa gitu. Menurut panduan, IKAL, kita harus ada di 6 pilar itu. Jadi apapun pokoknya di sini 6 pilar dulu. Harus ada di pilar ini, pilar ini, pilar ini. Meskipun juga mungkin yang masuk-masukkan angka itu juga bingung, ini pilar apa jadi. Jadi kita ini nggak punya data riset. 440 miliar itu belanjanya kemana? Menjadi apa? Ini enggak. Bukan berdasarkan riset. Itu berdasarkan karena sudah terlanjur tanda tangani sebagai APB. Sesuai dengan IKAL yang harus dicapai dalam range gitu kan Pak? Jadi, bukan. Boleh nggak kita nggak pakai itu? Menurut saya boleh-boleh aja. Misalnya Jawa Timur hanya pakai 1 pilar aja, misalnya saya nggak mau pilar yang lain, boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting IKAL-nya tercapai kan gitu. IKAL-nya tercapai, bisa nggak dengan 1 pilarnya? Dicari caranya. Tapi kan pilar itu kan hanya pendekatan, ya kan, pendekatan bahwa kita harus ada ini, ada ini, ada ini. Begitu pertanyaannya kepada Pak Hamim di Sidoarjo, Pak Hamim, di daerah saya ini nggak ada mu'alah. Nah mu'alah boleh nggak dipakai yang lain? Apa jawabannya? Boleh. Kalau nggak ada boleh ngapain? Ya kan berarti boleh. Kalau nggak dipakai untuk asnaf yang A, boleh dong disalurkan ke B. Kalau di pilar 1 nggak kepake, 2 aja pulang 3, pilar 4. Masalah. Gitu. Ya. Tadi halaman sebelumnya, nah halaman, nah ini, tadi udah kita jelasin ya, bahwa tadi itu cerita, Bapak Ibu sekalian, kalau dirangkai dari satu proposalnya di sini, kemudian dijadikan proposal, ini kalau dijadikan duit, namanya adalah fundraising based on program. Fundraising yang berbasis program. Jadi programnya itu dibikin dulu. Nih, programnya dibikin dulu. Cerita Sanpo mau jadi apa tuh ada dulu. Bukan udah jadi Sanpo baru mikir ini siapa ya. Dibikin dulu. Dengan cara dibikin itu maka kita itu kalau jualan bukan lagi jualan omongan. Ini jualan yang sudah ada buktinya berdasarkan pilot project tadi Mas, ya kan? Nggak hafal ya sekarang, pilot project, berkembang. Jadi dengan menjual itu lebih gampang Pak. Jadi saya bilang, misalnya nih datang, Pak saya menawarkan kita punya Sanpo untuk daerah terpencil yang nanti akan kita bikin internet begini yang dampaknya kira-kira seperti ini. Bapak mau menyalurkan misalnya untuk 10 desa deh di Maluku. Berapa sih kebutuhannya satu desa? Paling 3 sekolah Pak, jadi kita butuh 3, jadi kalau 10 ya 30. Satu unitnya berapa? 50 juta. Berarti 30, kita butuh 1,5 miliar. Tiba-tiba dia mau 500 juta kan bagus. Gitu. Jadi bukan ukurannya bukan berapa persen zakat saya gitu, bukan. Nggak ada pendekatan zakat. Ya pendekatannya adalah manfaat atas dana CSR-nya dia untuk apa? Sesuai nggak dengan misi dan visinya di perusahaan itu. Itu nggak ada ukuran persennya berapa.
Lanjut. Itu. Jadi tidak ada kok keinginan menunaikan kewajiban syariah melalui entitas syariah. Ini kenyataan, jadi nggak bisa dipaksa. Kamu berdosa masuk neraka, nggak mempan, nggak mempan. Ya kan? Di Jalan Sudirman itu ada, di depan kantor Bank Malang. Benar Pak, di penyeberangan jalan itu. Saatnya berhijrah. Gitu. Maksudnya hijrah dari konven. Nah, ini itu ada bank BCA, konven. Di sebelah kanan itu ada bank, pusatnya Bank Malang. Waktu itu di Jalan Sudirman itu di samping DNI. WD itu Artaloka. Nah, maksudnya suruh pindah rekening. Gak mempan. Orang gede apa? Panjangnya, panjang Jalan Sudirman itu. Nggak ngefek. Gitu ya. Jadi masyarakat nggak peduli dengan kita ini syariah apa bukan. Mereka nggak nanya kok Tokopedia ini ada syariahnya. Enggak. Orang bangun gereja lewat Tokopedia juga dilayani. Iya. Kenapa mereka lebih banyak bayar zakat di Tokopedia daripada di kita? Gitu ya. Lanjut. Ini loh. Jadi kita ini sudah seneng kalau teman-teman udah nge-post di sosial media di sana. Padahal ini gunanya sedikit. Yang banyak gunanya itu di sini. Jadi kita nge-post di mana-mana. Pak seneng, kemarin yang nge-like Pak 1.000 orang, di-share 200 kali. Yang nge-share Sopo. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena ada datanya. Karena nggak pernah dilihat. Data itu untuk dijadikan database. Harusnya yang tadi nge-like itu dicari, di-mention. Terima kasih Mas, sudah di-like. Yang jawab, oke, sama-sama. Mas, aku minta Mas, kalian tinggal di mana? Oh, saya di Garjo. Kerja Mbak Yekti ku. Kerja Mbak Yekti. Jadi harus jadi tahu, teman-teman. Inilah yang disebut digital marketing. Nih, di sini digital marketing itu, bukan di sana. Ya, di sana itu adalah memberitakan, menyebarkan berita. Di sini mengelola hasil. Ini anak muda pintar-pintar di kantor pusat itu yang ngerjakan gini. Bapak Ibu kalian siapa? Anak-anak SMK. Anak-anak SMK. Anak-anak SMK sekarang di Jakarta 4 tahun. Jadi anak-anak SMK yang D1 yang kita rekrut untuk menangani sistem IT. Bagus. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba, gunakan anak-anak SMK dalam rangka mereka training PKL. Ya, kasih kesempatan di situ. Nanti dari sana diakuisisi jadi data digital. Data ini bisa dikirimin email, bisa dikirimin SMS, bisa dikirimin WA, dikirimin surat, kirimin kado, kirimin buku beneran. Itu dari sini, nggak bisa di sana. Ya, kalau saya tadi cerita jumlah muzaki kita bertambah 17.000 yang anak muda, berasal dari mana? Dari sana di trace. Kita punya 4 orang di Jakarta itu Bapak Ibu sekalian. Setiap orang setiap hari harus mencari 150 orang yang komen di sosmed tentang rasisme. 1 orang setiap hari. Satu hari kita mencari 600 orang untuk dijadikan database. Gitu. Lanjut. Nah, setelah nanti mendapatkan itu, yang bayar zakat berapa, data lagi, masukin lagi. Terus, ya. Jadi kita punya data. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, data ini mesinnya, softwarenya sudah ada di kantornya wilayah, tapi waktu saya mampir ke sana, mohon maaf itu Mas Adityo, komputernya masih ngantuk, masih tidur. Katanya kok komputernya saya familiar,
Ya, ini yang diminta Pak Joko nih untuk bikin database, belum digunakan. Jawa Tengah sudah mulai masuk hampir ke 75.000 data. Sudah 75.000 data masuk di sistemnya Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur monggo dipersilakan, disegerakan dan tolong benar-benar. Ya. Lanjut. Terus setelah itu diakuisisi lagi. Terus ya Bapak itu nggak pernah berhenti nih mengakuisisi. Terus, nah nanti terus dibikinkan konten, nah kan? Yang tadi itu dibikin ini di konten tuh. Nanti. Nah, setelah itu bikin terus, dipromosikan terus. Nah, lanjut. Bikin lagi, ya, datanya dicari lagi, terus bayar, dicari lagi datanya, lanjut, tuh kan, terus lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar kaya dari Gojek. Gojek ini Pak, kantor nggak punya, gedungnya sewa, di Jakarta itu, mobil operasional nggak punya, itu sewa, ya kan? Motor yang dipakai operasional karyawannya, itu motornya karyawannya sendiri, nggak ada motor dinas. Restoran dia nggak punya, tapi dia melayani restoran seluruh Indonesia, seperti restorannya dia aja. Sepeda motor yang untuk Gojek tiap hari itu nggak ada yang milik satupun milik Gojek, miliknya masyarakat. Tapi seperti Gojek yang mengatur. Kalau nggak diatur Gojek, nggak ada yang bisa ngatur. Nggak punya truk, nggak punya taksi, tapi dia bisa melakukan aktivitas itu. Bahkan dia nggak punya bank, tapi dia sekarang menjadi seperti pemilik bank jago, ya kan? Padahal bukan miliknya dia. Nah, dia sumber kekayaannya cuma begini, mendata-data aja. Datanya itu dikumpulkan Pak. Data driver Gojek soko wae tinggalin di umur piro. Kemudian data driver taksi, penggunanya taksi, pengguna ojek, pembeli makanan lewat GoFood, data Muzaki, jangan salah. Data Muzaki yang kita bisa itu ada di Gojek. Kenapa? Karena Gojek sekarang menjadi strategi partnernya kita bisa melalui GoGig. Pedagang online, semua yang punya toko online, datanya ada di kita. Yang beli di toko online, datanya di Gojek lagi karena bayarnya pakai GoPay. Belum pemakainya GoPay, ya kan? Data membeli tiket, bioskop kah, nonton bal-balan di Kanjuruhan, semua pakai GoPay, ya kan? Dan seterusnya. Dari data ini Bapak Ibu sekalian, Gojek hari ini mencatatkan kekayaan senilai 140 triliun hanya dalam waktu 11 tahun. Gitu. Gimana kita nih punya data? Orang Muhammadiyah berapa jumlah database-nya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Berapa orang Muhammadiyah jumlahnya warganya? Nggak tahu. Saya tahu. 5 juta di bawah NU. Orang NU kita Mas 100 juta. Oke, Muhammadiyah 90. Ngawur lebih itu kan? Kita nggak tahu warga kita berapa itu nggak tahu. Yang tinggal di Batu ini ada berapa nggak tahu. Gitu ya. Gojek tahu kalau nanti sudah melakukan pendataan. Kalau ada pertanyaan, apakah ada Muhammadiyah? Ya, bahkan sudah langsung tahu. Oh ternyata pakai Gojek. Orang warga Muhammadiyah pakai Gojek itu ada sekian juta. Gitu. Hanya nambahin kolom pertanyaan pada saat dia registrasi. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo yang Maju aja, nih ada speakernya nih. hanya singkat, padat, jelas, tidak materi. Terima kasih.
ini sebenarnya hanya video menjawab penasaran saya aja. Yang pertama, saya sering melihat di Facebook itu Lajismu Pusat beriklan. Namun iklan tersebut mengarah ke Kitab Bisa. Padahal Lajismu sendiri memiliki lajismu.org. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak memaksimalkan itu dengan ad tersebut, kok malah membesarkan Kitab Bisa? Balik lagi ke Mungkin itu Pak. ini. Nah ini. Bapak Ibu sekalian, yang ada di dalam database lajismu.org sampai hari ini baru 38.000 orang. Yang ada di database Kita Bisa, pengguna Kita Bisa, jumlahnya ada 8 juta orang. Jadi kalau kita tidak mengiklankan yang kita lakukan di Kita Bisa di sana, kita tidak biayai juga untuk mengiklankan itu, maka yang 8 juta itu tidak berpeluang mendapatkan informasi tentang program kita di Kita Bisa. Kan kita bisa memberikan plafon misalnya, plafonnya 15% misalnya, ya, plafonnya 15% dari donasi yang dikirimkan. Kita merasa kurang banyak, ya, kita misalnya merasa kurang banyak, ini banyak. Karena kita merasa kurang banyak, kita harus dorong lagi, tambahin 5%, kita iklankan. Padahal platformnya di Kita Bisa, ya kan? Iklankan, diiklankan supaya datang ke Kita Bisa. Yang pertama, yang kedua dikirimkan oleh Kita Bisa atas biaya kita untuk membership Kita Bisa 8 juta. Gitu Mas, supaya menghasilkan dampak yang besar. Besar, benarkah besar? Besar. Selama 2 tahun Lajismu seluruh Indonesia ini telah memanfaatkan Kita Bisa dan menghasilkan 80 miliar. Hari ini kita belum bisa mencairkan uang di Kita Bisa sebanyak 11 miliar. Dan uang ini saya kira sebagian juga berasal dari Jawa Timur. Kenapa? Karena yang berkampanye tidak segera menyelesaikan kewajiban laporan. 11 miliar disia-siakan uang kita yang tidak bisa digunakan Kita Bisa, tidak bisa digunakan oleh Lajismu manapun kecuali yang punya kampanye. Kita sudah akan menyatakan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta untuk menjadi lembaga mandiri bekerja sama langsung dengan Kita Bisa tanpa pusat. Tapi setelah 11M ini habis, setelah ditarik semua, kita akan membuat perjanjian baru, 4 lembaga mewakili Lajismu Pusat yang nanti bisa bekerja sama langsung adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY. Ini boleh buka sendiri. Di sini sudah ada perwakilannya Pak Ustaz. Jadi nanti tidak lagi menjadi beban pusat, gitu. Ya, jadi ini kemajuan kalau ini bisa dijalankan, teman-teman sekalian bisa membuat program lebih hebat dan menghasilkan uang yang lebih banyak. Itu ya Mas ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada, saya kira. Oh, masih ada. Monggo Mas. Salah. Di tempat kali ini saya tanyakan sebenarnya berkenaan dengan inovasi sosial. Kalau pengalaman saya dulu kerja di industri itu kan ada salah satu posisi namanya R&D. Ya. Yang intinya berinovasi tujuan. Kalau saya pikir-pikir ketika bagian eksekutif ini juga dibebani inovasi sosial, kalau yang ingin saya tanyakan, tidak lebih baiknya kalau sekiranya program inovasi sosial ini menjadi kewajibannya mungkin pusat ataukah pengurus yang akhirnya kita lebih fokus kepada hal yang teknis bukan yang strategis, karena strategis itu juga dibutuhkan
ambil zakat, tapi tidak hebat di dalam memikirkan untuk apa zakat ini supaya dampaknya paling maksimal. Kita enggak ahli. Gunakan kamus. Monggo, ada lagi. Boleh. Pak, inovasi tadi inovasi sosial yang apa yang bermanfaat jangka panjang. Kalau menurut saya itu apa dampak sosial yang kayak tadi itu kalau menurut saya ya tugasnya itu yang disebut tadi penampilan ada pendidikan, ada dakwah dan seterusnya. Itu menurut saya itu tugasnya majelis-majelis, dan majelis-majelis itu punya gagasan kerjasama dengan kampus dan dulu saya yang ikut awal-awal pelatihan lasis malam dasarnya itu kan CPP memang tugasnya lasis itu kan mencari uang dalam tidak membuat program sosial strategis. Itu yang memikir itu sebenarnya majelis-majelis dari BP sampai BDM itu memikirkan gimana caranya menghabiskan uang lasis. Tugasnya lasis itu gimana cara mendapat uang. Ya memang begitu. Cuma kan kenyataannya kan dulu sekali ya mengharapkan lembaga majelis MEU itu untuk datang mikirkan lasismu, mereka mikirkan JW umat juga pinggir mobil jawet. Ya kan? Jadi ya pada akhirnya begini ya teman-teman, banyaknya belanja, banyak belanja. Kata-kata tadi itu penampilan tetap dijalankan, tapi kontennya belanja aja di tempat yang MLU itu, terutama di kampus. Apa program kampus yang bagus yang bisa diambil untuk masyarakat dipindahkan menjadi bukan hanya kampus tapi menjadi haknya masyarakat, kemudian diimplementasikan. Seperti Sanko itu kan yang bikin Umtida. Kalau itu nanti diambil, diserahkan ke Papua sana, digerakkan oleh masyarakat seluruh Indonesia, kan itu menjadi bukan milik Umtida, gitu. Yaitu pilot projectnya dari Umtida, tapi begitu menjadi produk, jadi produknya Lasis dulu. Dan kita bangga kalau itu Lasis Jawa Timur yang bikin, kemudian dibeli seluruh Indonesia, diikuti bareng-bareng. Kan itu bisa diduplikasi oleh siapa saja. Jadi menarik sekali. Itu Mas ya. Kita nggak ahli, bener, itu nggak ahli. Yang ahli itu adalah peneliti, yaitu adanya di kampus. Seperti tadi tak perkenalkan ke Pak Ustadz adalah Eko Suprayitno, doktor ekonomi. Tadi ke sini dia dekan di UIN, Fakultas Ekonomi. Hari A. Nah, dia peneliti gitu. Kalau dia diminta untuk meneliti, dia anak Muhammadiyah, dia bekas direktur Lasis Pusat gitu. Ya, jadi kalau dia diminta untuk meneliti program-program tertentu yang kiranya berimpact pada inovasi sosial, pasti dia jalan. Dan kita menikmati hasil penelitiannya untuk dijadikan program yang dijual, nah itu lebih mudah. Ya. Saya kira gitu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa? Saya dari Kota Madiun. Saya yang menanyakan pemberian tadi. Nah, saya dari Kota Madiun itu kan ada beberapa kafe dan informasi tinggi. Nah, harapannya itu justru dari rasisme itu maksudnya ke rasisme origin, tapi kok malah yang pusat itu malah diarahkan mandiri dari daerah langsung ke TV. Sedangkan yang kami terima kan cuma 65%. Jadi masalah kebanyakan yang
Ya. Nah kalau depannya itu apakah kita bisa pakai dua-duanya, misalkan satu KP itu kita masukkan ke langsung webkit juga, lalu kita berarti enggak? Nggak bisa, kita bisa ya udah kita bisa aja. Jadi kita sudah tidak lagi nanti akan kenapa kok tidak melayani yang 4 wilayah ini? 4 wilayah ini dianggap sudah cukup mampu untuk melakukan aktivitas mandiri. Nah, kalau dengan dipisah, nanti pusat ini akan menangani yang masih terpencil itu. Tapi wilayah Jawa Timur, campaign sendiri ditangani oleh Mas Adit dan kawan-kawan di Surabaya. Jadi bukan Madiun yang bisa, tapi yang bisa melakukan adalah Jawa Timur. Jadi tinggal maju ke Jawa Timur, Mas aku mau bikin campaign. Nah, apakah nanti akan diterima atau persen? Sama. Ya sama, yang diterima oleh kita ya memang hanya 65%. Sisanya dipakai untuk kampanye, yang dipakai untuk membiayai pembuatan konten kampanye. Ya, jadi nggak ada yang berubah. Bedanya adalah kalau Anda mau ngambil uang, keputusannya nanti di wilayah. Uangnya tersimpan di rekening wilayah. Wilayah juga punya uang untuk mengontrol aktivitas di kabupaten kota. Saya kira begitu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.